ngerepotin kemana-mana. Kembali lagi di ngerepotin kemana-mana. Hai warga kerepotan. Kembali lagi di episode ngerepotin kemana-mana. Nah, hari ini Indah dan tim ngerepotin lagi ada di SMA Negeri 4 Medan. Kalian tahu, hari ini di SMA Negeri 4 Medan mengadakan acara Porakel. Jadi, buat kalian yang pengen tahu nih keseruan acara Porakelnya, kalian harus stay tune di video ini sampai akhir. Jadi, ikutin Indah ke acara hari ini. Di Porakel atau Pekan Olahraga Antar Kelas, gak cuman sekedar pertandingan, tapi juga ada aksi seru dari para siswa yang berkompetisi di berbagai cabang olahraga. Porakel itu adalah agenda resmi sekolah kita. Porakel itu kita adakan 2 kali setahun setelah dilaksanakannya ulangan semester ya, atau ulangan di akhir semester. Nah, kebetulan ini di semester pertama setelah selesai mengikuti kegiatan-kegiatan ujian, maka setelah selesai ujian kita melaksanakan program yang namanya Porakel. Porakel di SMA 4 Medan ini mempertandingkan beberapa cabang ya, misalnya yang hari ini kita laksanakan ada cabang futsal, ada cabang bola voli besar, dan beberapa cabang-cabang yang lain. Nah, tujuannya adalah di samping untuk mengisi waktu kosong setelah beberapa lama, sekitar 10 hari energi terkuras untuk mengikuti kegiatan akademik, maka kita adakanlah ini dengan tujuan ya tentu pertama refreshing ya, kemudian mempererat rasa persaudaraan di antara sesama siswa ya, karena bagaimanapun kita ini adalah satu keluarga. Jadi tujuan utama daripada kegiatan itu bukanlah untuk mencari prestasinya, bahwa prestasi itu perlu, tapi tujuan utamanya adalah untuk mempererat rasa kekeluargaan sesama warga sekolah tadi. Kemudian tentu kita menggali ya potensi-potensi yang berhubungan dengan olahraga di SMA Negeri 4 Medan. Kami juga berbincang dengan wakil kepala sekolah yang berbagi pandangannya tentang kegiatan ini. Kegiatan Porakel ini memang kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh siswa SMA Negeri 4 Medan, dan biasanya itu dilaksanakan setelah selesai ujian semester, baik semester genap ataupun semester ganjil. Jadi setelah lelah belajar dan melaksanakan ujian, maka kami dari sekolah memberikan semacam support, memberikan motivasi dalam bentuk Porakel, pekan olahraga antar kelas, seperti itu. SMA Negeri 4 Medan itu boleh dikatakan termasuk salah satu di Sumatera Utara sekolah yang memiliki prestasi ya. Bahkan berdasarkan keputusan Kemendikbudristek ya nomor 211/P/2024 tentang BOS kinerja prestasi, bahwa SMA Negeri 4 Medan itu memiliki prestasi paling baik minimal di Medan ya, dengan nilai 10,5. Kemudian disusul oleh SMA Negeri 1 Medan dengan nilai 9,5 dan SMA Sutomo II dengan nilai 8,5. Nah, ini penilaian pemerintah begitu ya. Faktanya di lapangan adalah ada 3 sebenarnya penilaian yang diambil. Pertama bidang akademik, bidang seni, dan bidang olahraga ya. Di bidang akademik kita setiap tahun mendapat juara minimal di tingkat kabupaten kota. Tahun ini kita juara di bidang ekonomi, fisika, geografi. Di FLS 2N di seni kita sampai ke provinsi ya. Kemudian di bidang musikalisasi puisi kita bisa sampai ke nasional. Nah, di bidang olahraga O2SN tahun ini saja kita mengirimkan 3 atlet untuk kejuaraan
nasional. Di samping ada 5 siswa kita itu juara Kemenpora Cup yang dilaksanakan di Unimed. Jadi setara tingkat nasional juga. Kemarin juga baru ada tanggal berapa ya? Tanggal 15 kalau nggak salah ya. Ada siswa kita yang bertanding di Solo kalau saya tidak salah. Itu beliau dapat juara 2 Piala Kapolri. Ya, jadi tingkat nasional. Kemudian di bidang-bidang lain misalnya di PON misalnya, ada 3 siswa kita yang mengikuti PON mewakili Sumatera Utara. Jadi bukan lagi di kelompok umur tapi sudah bebas gitu ya. Misalnya di cabang loncat indah ya atas nama Jatayu, beliau ini sudah berprestasi bukan hanya tingkat nasional tetapi sampai ke India waktu itu ada kejuaraan internasional. Jadi dia juga mewakili Sumatera Utara di bidang loncat indah. Kemudian ada juga di bidang panahan, juga mewakili Sumatera Utara untuk PON, dan satu lagi berkuda. Warga Kerepotan, tentunya acara sebesar ini tidak akan terlaksana tanpa panitia yang luar biasa. Ternyata yang menang itu tim baju merah U12. Keren banget. Kami berkesempatan untuk berbincang dengan Ketua Panitia, Muhammad Alvaro Kesuma. Perbedaan Porakel tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang ya memang setiap anak yang sebagai panitianya itu kan nggak sama ya. Jadi mereka punya masing-masing frame acara yang berbeda-beda. Jadi kalau Porakel tahun sebelumnya memang pure diambil untuk kegiatan olahraga dan seperti olahraga futsal, basket. Kemudian ada lagi yang fun-fun seperti bola voli yang besar ya, bola voli pantai tapi yang besar. Kemudian ada lagi tari lari goni dan lain-lain seperti itu. Yang ini Porakel yang ini kita kombinasi dengan diakhiri dengan band di bagian penutupannya, diakhiri dengan menari bersama dari satu kelas, dan kita mengambilnya pun tarian NTT yang menguras keringat, tetapi membuat orang lain itu ikut menari juga di jalan, di tempat begitu. Pada acara hari ini kita sudah melewati banyak hari yang sudah kita lalui di acara hari ini. Mulai dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, di 3 hari sebelumnya, kita sudah menyelesaikan beberapa lomba, yaitu dari lomba futsal dan voli raksasa. Dan pada hari puncak ini, kita juga mengadakan acara puncak yang dimana kita menampilkan band-band, dan yang paling utama yaitu tari NTT yang tepat penarinya berada di belakang saya. Untuk kesan dan pesannya, semoga kedepannya acara-acara yang ada di SMA Negeri 4 Medan terjalan dengan lancar dan lebih meriah lagi. Berharap terciptanya rasa kekeluargaan dan kekompakan tim. Kemudian kita mengedukasi anak-anak muda nih yang katanya generasi stroberi begitu ya. Jadi kita mengedukasi mereka supaya sehat jasmani, mental, rohani, dan sportivitas yang tinggi. Kemudian kekeluargaan yang tinggi juga, serta gaya hidup sehat. Walaupun selama ini mungkin lebih banyak lagi didominasi dengan belajar, duduk, sedangkan kalau di Porakel ini kan kita banyak membuat pergerakan-pergerakan. Jadi di situ salah satu mengedukasi supaya anak-anak itu juga hidup sehat, bahagia, dan ikut menikmati kebersamaan. Tahun 2045 kita akan menjadi atau menuju Indonesia Emas. Yang menjadi eksekutor negara pada saat itu adalah Gen Z sekarang ini. Ya, 21 tahun lagi siswa-siswa SMA ini sudah menduduki jabatan-jabatan penting di nasional, di daerah, di mana-mana begitulah kira-kira ya. Karena pada saat itu mereka sudah berumur sekitar 40 tahun ya. Jadi masa emas untuk mengembangkan diri, mengabdikan diri untuk negara ini. Nah, untuk mencapai itu tentu tidak gampang kan gitu ya. Ada upaya-upaya yang harus dilakukan agar mereka itu bisa mempersiapkan diri secara maksimal sehingga pada saatnya nanti mereka betul-betul siap gitu ya. Nah, apa yang perlu dikembangkan? Pertama tentu
IPTEK-nya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Rajinlah belajar, giatlah belajar, konsentrasi untuk belajar. Kemudian IMTAK-nya, karakternya ya. Bahwa dengan kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini rasa-rasanya terjadi kemunduran karakter atau sikap ya. Ini bisa kita lihatlah anak-anak sekarang ini mungkin menghabiskan berjam-jam waktu hanya untuk ya melihat di satu kotak seperti ini aja. Sampai-sampai orang tuanya suruh cuci piring juga nanti-nanti terus sampai malam gitu ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya. Kemudian kembangkanlah disiplin, karena orang yang sukses itu diawali dengan disiplin yang tinggi ya. Yang tidak lupa lagi fighting spirit, kemampuan juang, kemauan juang ya, atau ya semangat juang gitulah ya. Orang yang tidak memiliki semangat, rasanya keberhasilan itu jauh dari dia. Oleh karena itu, kembangkan semangat juang, rajin belajar, disiplin, dan yang terakhir, sebenarnya yang utama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya, selalulah berdoa di awal kegiatan maupun di akhir kegiatan. Semangat, disiplin, kembangkan daya juang, insya Allah keberhasilan akan selalu menunggu orang yang melakukan. Porakel SMA Negeri 4 Medan bukan hanya tentang kompetisi olahraga dan seni, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan diri, menjalin kebersamaan, dan melestarikan budaya. 3 hari yang penuh semangat ini menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan sportivitas bisa berjalan beriringan. Terima kasih sudah menyaksikan liputan Porakel SMA Negeri 4 Medan bersama Ngerepotin. Jangan lupa warga Kerepotan untuk support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di liputan seru berikutnya, cuman di Ngerepotin. Ngerepotin kemana-mana.